Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Seventeen. Kembali lagi bersama saya Wiwin Alfiatul Afifah selaku jurnalis SMA Negeri 17 Batam. Saat ini SMA Negeri 17 Batam sedang melaksanakan ujian berbasis online. Mau tahu kelengkapan beritanya? Mari ikuti saya. Ujian akhir semester atau UAS merupakan salah satu bentuk evaluasi yang dilakukan oleh satuan pendidikan dengan tujuan untuk mengetahui daya serap peserta didik pada semua kompetensi dasar yang telah dijalani selama 6 bulan atau 1 semester. Pelaksanaan UAS juga bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara standar sekolah pada mata pelajaran tertentu. Pada zaman modernisasi sekarang, ujian juga dapat berbasis online. Pastinya, hal tersebut sudah tidak asing lagi untuk kita dengar. Dari mulai adanya COVID-19, membuat kita menjalankan ujian berbasis online dengan menggunakan teknologi gawai. Saat ini, sudah kedua kalinya SMA Negeri 17 Batam melaksanakan kegiatan UAS berbasis online. Ujian berbasis online tidak dapat diterima begitu saja di kalangan siswa dan guru. Masih ada pemikiran pro dan kontra. Dengan adanya ujian berbasis online, pastinya memiliki manfaat. Namun, tidak hanya manfaat, pastinya hal tersebut menjadi sangat berbahaya jika kita tidak pandai menggunakan dan memanfaatkan gawai untuk pendidikan. Salah satunya seperti terlalu mengandalkan Google dibandingkan diri sendiri, sehingga membuatnya menjadi kehilangan kepercayaan diri sendiri. Baiklah, saat ini saya sedang bersama Mem Afina selaku panitia ujian. Selamat pagi, Mem. Pagi. Saya akan mempertanyakan beberapa pertanyaan. Apa saja persiapan yang disiapkan untuk melaksanakan ujian berbasis online ini, Mem? Baiklah, persiapan untuk melaksanakan ujian yang berbasis online ini, tentu yang pertama kalau kita berbasis online kita harus menggunakan teknologi. Jadi kita pastikan dulu semua siswa-siswi yang ada di 17 ini punya teknologi yang untuk bisa mengakses link ujian. Contohnya, kita data dulu siswa yang menggunakan handphone, boleh laptop, boleh tab, pokoknya apapun itu yang bisa mengakses link ujian untuk ujian. Itu persiapan yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus pastikan juga semua siswa itu mempunyai paket internet. Jadi kalau tidak ada internet tentu tidak bisa mengakses linknya. Yang ketiga, kita pastikan semua siswa itu harus telah menyelesaikan semua KD, nilai-nilai KD yang diikuti sebelum ujian semester ini. Itu salah satunya. Lalu Bu, tanggapan Ibu tentang ujian berbasis online ini bagaimana? Tanggapan Ibu ya mungkin semua hal itu pasti ada dua sisinya. Kalau kita menggunakan ujian berbasis online berarti kita menggunakan teknologi. Yang pertama plusnya itu kita mungkin lebih hemat waktu, lebih hemat bahan-bahan. Contohnya kalau kita ujian dengan manual, dengan kertas, kita tentu menghabiskan banyak kertas, menghabiskan banyak tenaga, dan juga menghabiskan banyak waktu. Sedangkan kalau kita menggunakan ujian yang berbasis online ini dengan link ini, kita mungkin akan lebih menghemat waktu, menghemat tenaga. Itu positifnya. Kalau negatifnya, kita ujian menggunakan online, lebih banyak tindak kecurangannya itu. Siswa yang tidak jujur lebih banyak. Mungkin salah satu contohnya waktu ujian bahasa Inggris. Ujian bahasa Inggris begitu link diklik, soal bahasa Inggris keluar, bagi siswa yang tidak jujur, dia langsung mencet terjemahkan. Jadi berubahlah soal bahasa Inggris itu menjadi soal bahasa Indonesia. Itu sebagian kecil negatif dari ujian yang berbasis online ini. Baik Bu, lalu apa kesan dan pesan Ibu untuk murid-murid di SMA Negeri 17 Batam ini yang sedang melaksanakan ujian? Kesannya pas kita melaksanakan ujian akhir semester ini, semuanya berjalan baik, cukup aman dan kondusif.
Siswa-siswa pun semuanya tertib dalam mengerjakannya. Sedangkan pesannya ini, jujurlah dengan diri sendiri. Apa yang didapat, segitulah kemampuan kita. Kalau ingin dapat nilai yang bagus, berjuanglah, berusahalah dengan meningkatkan kemampuan yang ada di diri kita. Jangan berlaku curang, jujur dengan diri sendiri. Oke. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Oke, sama-sama. SMA Negeri 17 Batam sudah kedua kalinya melaksanakan ujian berbasis online saat sudah terlepas dari COVID-19. Dengan adanya bantuan teknologi, ujian ini dapat dilaksanakan dengan lebih mudah. Ibu Afina Safitri SPD selaku guru panitia UAS menjelaskan bahwa semua hal itu pasti ada dua sisinya. Ketika kita melakukan ujian berbasis online, pastinya kita menggunakan teknologi. Pertama, sisi positifnya, kita lebih hemat waktu, bahan-bahan seperti kertas, dan menghemat tenaga. Kedua, sisi negatifnya yaitu lebih banyaknya kecurangan dari siswa yang tidak jujur dengan memanfaatkan teknologi untuk hal yang bukan sewajarnya dilakukan saat ujian seperti mencontek Google. Baiklah sahabat Seventeen, saat ini saya sedang bersama salah satu siswa dari kelas 10 yang mengikuti ujian berbasis online di SMA 17 Batam. Selamat pagi Kak. Baiklah, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang terkait ujian berbasis online Kak. Apa saja persiapan sebelum mengikuti ujian ini? Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya Nia Ramadhani dari perwakilan kelas 10. Persiapan sebelum ujian ya pastinya belajar dari jauh-jauh hari agar nanti pas ujian itu bisa menjawab soalnya. Lalu apa harapan kakak untuk kedepannya atau untuk ujian hasil yang telah dilaksanakan Kak? Pastinya hasilnya mencapai yang terbaik ya, karena sudah berusaha dari jauh-jauh hari yang belajar itu pastinya pengen hasil yang terbaik. Lalu Kak, apa kesan-pesan kakak untuk ujian berbasis online ini? Pertama, kesannya sebenarnya karena agak kaget, karena biasanya kan menggunakan kertas, alat tulis, tapi sekarang sudah menggunakan HP. Pesannya semoga semuanya bisa menjawab soalnya dengan baik dan jujur. Terima kasih Kak atas waktunya, selamat siang. Siang, Kak. Dengan adanya kegiatan UAS berbasis online ini, harapannya adalah agar seluruh siswa-siswi SMA Negeri 17 Batam dapat mengikuti ujian dengan lancar dan adil. Dengan melibatkan transparansi dalam evaluasi online dan upaya mengurangi potensi masalah teknis yang dapat mengganggu proses ujian, semoga ujian ini menjadi panggung bagi para siswa untuk menunjukkan kemampuan mereka secara optimal. Sekian yang bisa saya sampaikan dari lapangan, terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya Wiwin Alfiatul Afifah selaku jurnalis SMA Negeri 17 Batam dan tim pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.